Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, kita membuka hati kita dan jiwa kita agar mudah kita menerima nur ilahi melalui firman-firman-Nya yang kita akan kaji bersama insyaAllah, untuk meningkatkan kefahaman kita terhadap agama ajaran yang dibawa oleh Rasul kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, agar ianya menjadi panduan bagi kita menjalani kehidupan bagi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih merupakan sambungan daripada apa yang telah kita pelajari hari ini, yakni 4 tingkatan beriman kepada qada dan qadar. Karena ini amat mustahak agar pemahaman dan keimanan kita pada qada dan qadar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena dengan penuh kesadaran kita akui masih ramai di kalangan masyarakat muslim realitinya masih belum mempunyai kefahaman yang betul tentang qada dan qadar. Masih ramai di antara mereka yang meyakini qada qadar ini semacam ketetapan Allah yang memaksa kita untuk melakukan apa saja sehingga kita tidak diberi apa-apa pilihan. Bila pahaman seseorang tentang qada dan qadar itu seakan-akan manusia ini macam robot, maka jika manusia itu buat salah tak boleh disalahkan, kan bukan pilihan dia. Jika seseorang buat baik pun tak layak dipuji, kan bukan pilihan dia. Macam robot lah. Robot yang telah diprogramkan katalah untuk masak dan masak sedap-sedap, tak perlu dipuji robotnya. Bila robot katalah tiba-tiba merusak pintu, pecahkan pinggan, juga tidak patut dihukum. Dia tak ada pilihan. Bayangkan kalau keyakinan kita pada qada qadar itu seperti itu, bagaimana nanti
Orang yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka lalu protes pada Allah, ya Allah, kenapalah engkau masukkan diri ini dalam neraka? Lalu Allah jawab, katalah, ya sebab dahulu kamu jahat. Lalu hamba itu tanya balik, tapi bukankah hambamu ini dulu jahat karena engkau telah programkan dia jahat? Kau paksa diri ini jadi jahat, lepas itu engkau seksa dalam neraka. Coba di mana keadaan Allah jika kodok diyakini seperti itu? Sedangkan dalam Quran banyak kali kita temukan ayat wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan diberi balasan imma di dunia wa imma di akhirat kecuali sesuai sama dengan apa yang kamu telah amalkan. Bila kita buat amal baik, ya Allah bagi ganjaran yang baik. Bila kita buat jahat, ya Allah bagi balasan yang jahat. Jadi orang masuk neraka di akhirat karena memang itulah yang dipilih oleh orang itu semasa di dunia, bukan Allah paksa. Jika orang dimasukkan surga, memang itulah dahulu yang dicari semasa di dunia. Disinilah kita kena faham betul bahawa manusia diberi oleh Allah kebebasan memilih. Sehingga yang selalu saya sampaikan, kodok kita sebenarnya di hadapan kita ini jamaah sekalian banyak, bukan satu. Selalu saya ingatkan betul diri saya sendiri, kalau kita sedang sakit, kita boleh memilih kodok Allah. Allah bagi kita sembuh. Kita juga boleh memilih kodok Allah kita terus sakit, kita pulang. Jika kita berobat, kemudian kita sembuh daripada penyakit, itu kodok Allah juga. Bila kita tak nak berusaha berobat, dan kita tetap sakit, bahkan tambah teruk sakitnya, itu pun kodok Allah juga. Kita memandu kereta dengan berhemah, berhati-hati, kepaturan lalu lintas, kereta pula elok, selamat hingga destinasi, itu kodok Allah. Orang mandu kereta sesuka hati, ikut nafsu, lalu aksiden, itu pun kodok Allah. Tapi seringkali yang berlaku, orang hanya ingat kodok Allah bila sesuatu yang menimpa ini benda yang dia tak suka. Ini parah sungguh. Bila benda yang berlaku menimpanya benda yang tak suka, musibah ke, sakit ke, rugi, kodok Allah. Bila sehat, bila berjaya, ini usaha saya. Itu salah betul dalam agama. Jangan diulangi. Pemahaman ujian seperti itu adalah salah besar dalam akidah. Karena segala-galanya dalam hadis Nabi, nu'minu bil qada'i syarrihi khairihi wa syarrihi. Kita wajib beriman kepada Allah tentang qada dan qadarnya, sama ada qada dan qadar yang baik maupun qada dan qadar yang buruk. Sakit qada Allah, sehat qada Allah, pandai qada Allah, bodoh pun qada Allah, berjaya qada Allah, gagal pun qada Allah. Tetapi Allah akan memberikan apa yang Ia tetapkan buat kita sesuai dengan usaha dan permintaan kita. Inilah. Sebab itu saya selalu katakan, kita sudah boleh memilih kodok kita. Bahawa dalam kodok ada yang bersifat memaksa, ya ada. Contohnya kodok mubrom, tapi kan tidak banyak. Bagaimana jantung kita bekerja setiap saatnya non-stop sepanjang hayat kita, pam darah seluruh tubuh tanpa Allah libatkan kita, itu kodok mubrom. Kita sedar ke tak sedar, macam itulah jantungnya. Sealim-alim, serajin manapun orang berdoa, kita tak pernah berdoa, ya Allah pastikanlah jantung aku sentiasa berdetak. Tak pernah. Dan itu Allah tetapkan. Itu betul-betul Allah programkan. Jantung orang mukmin ke, jantung orang kafir ke, itu namanya kodok mubrom. Tapi sehat dan sakit, itu kodok mu'alaq.
qada yang masih bergantung, belum takkan terpulang pada kita nak pilih yang mana, maju atau mundur, berjaya ataupun gagal, sehat ataupun sakit, pandai ataupun bodoh. Kita diberi pilihan. Ini penting sekali supaya kita ini tidak salah persepsi tentang Allah. Karena bila kita punya persepsi yang salah tentang Allah, taruhannya sangat mahal. Yang jadi taruhannya jadi akidah tauhid. Bahaya sekali itu. Sedang tauhid ini tidak boleh terjejas walaupun sedikit. Baik, Mas sekalian, itu secara umumnya. Nah, sekarang yang kita perinci 4 tingkatan beriman pada qada. Kita telah pelajari 1, 2, dan 3. Pertama, yang kita yakin akan ilmu Allah. Maksudnya segala sesuatu yang berlaku di alam semesta, yang terjadi di alam semesta, apa saja, yang nampak ke yang tak nampak ke, Allah telah mengetahuinya sebelum ia berlaku. Itu namanya ilmu Allah. Allah dah tahu berapa jumlah manusia yang ia telah cipta sebelum kita. Allah tahu. Dan Allah sudah tahu berapa banyak yang telah meninggal, dan berapa banyak yang masih hidup sekarang, dan berapa banyak lagi nanti akan lahir. Allah sudah tahu. Bahkan Allah sudah tahu siapa daripada hamba-hambanya kelak yang menjadi ahli syurga dan siapa yang jadi ahli neraka. Allah sudah tahu. Buktinya ketika Nabi SAW sedang Mi'raj, Allah perlihatkan pada baginda Nabi surga dan neraka. Dan Nabi diperlihatkan oleh Allah penghuni-penghuni neraka dan penghuni surga. Walhal kiamat belum berlaku. Capal bela, slipper bela sudah berada di surga. Nabi dengar. Nabi tanya pada Jibril, itu apa tu Jibril? Oh, itu slipper bela surga. Bilal masih hidup. Maknanya Allah sudah tahu yang Bilal nanti kelak pada kiamat ahli surga. Tapi bukan dipaksa masuk surga atau dipaksa neraka. Bilal masuk karena itu yang dipilih. Jalan hidup yang dipilih Bilal masa dia jadi jalan menuju surga. Itu makna kita yakin ilmu Allah. Apa yang Allah ketahui dengan ilmunya, kemudian Allah rekodkan, Allah tetapkan, Allah tulis, Allah catat, Allah kitabah yang nomor 2 itu ditetapkan. Ilmu Allah tadi Allah tetapkan. Apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah tetapkan tidak akan berlaku selagi Allah belum menghendaki ia berlaku. Sebab itu yang nomor 3, al-masyiah, siri terakhir yang kita pelajari. Allah tahu ini akan berlaku, Allah tahu tak ini berlaku, tapi ia tak akan berlaku selagi Allah belum menghendaki ia berlaku. Bila Allah sudah, aku kehendaki gunung ini meletus, ya meletuslah. Walaupun Allah sudah tahu bila ia akan meletus, tapi selagi Allah belum menghendaki ia terjadi, itu namanya masyiah. Itu pihak yang ketiga itu. Ini bermakna tidak ada satu peristiwa di muka bumi ini, dalam semesta ini, melainkan ia berlaku karena semata-mata karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Kita punya kehendak, betul. Allah juga punya kehendak, iya. Tetapi nanti yang berlaku, yang terjadi adalah kehendak Allah. Bila apa yang kita kehendaki, lalu kita berusaha sesuai dengan apa yang kita kehendaki, dan usaha kita itu sesuai dengan sunnatullah, nanti kehendak kita akan sama dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, apa yang kita kehendaki, Allah pun kehendaki. Syaratnya kemauan kita, kehendak kita, kita usahakan sesuai dengan ketetapannya, namanya sunnatullah. Contoh umpamanya jemaah sekalian ya, kita menghendaki air itu mendidih, kita nak air panas.
Karena ada air sejuk, kita nak air panas. Karena nak buat kopi O yang kau-kau. Itu kehendak kita. Kita ada kemauan. Lalu kita berusaha untuk mendapatkan air yang panas. Bagaimana caranya? Caranya jadi ya kita letakkan air, kita masak dia dengan suhu yang tertentu, ya paling tidak mesti 100 cm lah. Air menurut Allah Subhanahu wa taala bila dipanaskan dengan temperature 100 cm, ya akan mendidih. Itu sunnatullah. Itu pun ada syarat lain pula. Kata sunnatullah, tempat kita memasak air yang akan mendidih dan ke temperature 100 cm itu, jika tempat yang kita masak itu sea level, saparas air laut. Kalau lebih bawah, lebih naik dan lain lagi. Itu namanya sunnatullah. Jadi kalau usaha kita, keinginan kita untuk mendapatkan air panas, lalu kita berusaha sesuai dengan sunnatullahnya, nanti apa yang kita mahukan itu sama dengan apa yang Allah mahukan. Tetapi jika kita punya kemauan, oh saya nak air panas, tapi kita tidak memasak air, kita letak air dalam peti ais, ya akan panas dah. Nak air panas tapi kita letak air dalam peti ais, macam mana? Atau air kita biarkan di luar, tak panas. Karena usaha kita tidak sama dengan ketetapan sunnatullah. Kita ingin pandai, tapi kita tak belajar, ya kirim salam aja lah awal-awal. Kita ingin senang tapi tak mau berusaha, ya kirim salam lah. Inilah orang sering kali menyalahkan takdir jika apa yang dimaukan tidak berjaya. Itu salah besar. Dia gagal karena ia tidak melakukan usaha sesuai dengan sunnatullah. Masya Allah. Itu luar biasa. Siapa saja yang menjalani hidup sesuai dengan sunnatullah, Allah akan kehendaki ia berjaya. Itu dah sudah kata Allah dah. Tak kira mukmin ke kafir ke, percaya ke tak percaya. Ya lihat sajalah orang-orang kafir, saintis-saintis kafir yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, karena mereka menjalani kehidupan sesuai dengan sunnatullah, berjaya. Boleh cipta basikal, cipta motosikal, cipta kereta, boleh cipta kapal laut, kapal selam, kapal terbang. Semua hasil ciptaan mereka itu kan berdasarkan selari sesuai dengan ketentuan sunnatullah. Itu maksud. Tapi tetap saja yang menghendaki berlaku Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh ini penting sekali ini. Kita ada kehendak, Allah pun ada kehendak. Kita ada kemauan, Allah pun ada kemauan. Tetapi nanti yang terjadi kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Lihat jemaah sekalian, tentang kehendak ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Atau lihat saja surah Al-Quran, surah At-Takwir ya, surah 81 contohnya, surah 81, surah At-Takwir namanya, 81 ayat 28 dan 29. At-Takwir surah 81 ayat 28 dan 29. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang berkehendak, siapa saja yang nak, siapa yang mau, Allah kata minkum daripada kamu sila dia boleh mengikuti jalan yang lurus. Tengok,
Allah kata ini jalan lurus menuju surga, ini jalan bengkok menuju neraka, ini jalan kanan ke surga, jalan kiri ke neraka. Lalu Allah persilakan, siapa saja di antara kamu yang mau masuk surga, ya ikut jalan kanan lah, yang lurus. Siapa di antara kamu yang nak masuk neraka, ya ikut je lah jalan bengkok yang kiri. Allah kata liman sya'. Inilah kebudayaan kita. Tapi tengok, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Jadi kita ada kemauan, ada keinginan, Allah pun ada kemauan. Dan yang nanti yang menjadi, yang terjadi, yang berhasil adalah kehendak Allah. Kalau kita mau kehendak kita ini berhasil, pastikan usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan keinginan kita itu sesuai dengan sunnatullah. Semua orang pasti ingin masuk surga. Tapi ada semua orang akan masuk surga hanya karena ingin masuk surga? Tidak. Saya ulangi. Setiap orang Islam khasnya pasti cita-citanya masuk surga. Tapi apakah setiap orang yang punya keinginan masuk surga nanti akan jadi penghuni surga? Jawabannya tidak. Karena orang jadi ahli surga bukan semata-mata karena ia ingin masuk surga, tapi karena usahanya. Jika usaha amalan yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syarak yang Allah tetapkan, bahasa mudahnya seakan-akan Allah berfirman, jika kamu ingin masuk surga, ini yang perlu kamu buat, ini yang perlu kamu buat, ini yang perlu kamu tinggalkan. Bila itu semua dilakukan, maka keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Kita ingin masuk surga, Allah pun akan masukkan surga. Itu maksudnya. Tapi kalau ikhtiar kita tidak selari dengan ketetapan Allah, ya keinginan hanya keinginan lah. Jadi dalam hidup ini jamaah sekalian, kalau kita mau keinginan kita itu diwujudkan oleh Allah, selari dengan Allah, ini prinsip dalam hidup ini. Prinsip kita dalam kehidupan, kita mesti patuh kepada dua perkara. Dalam kehidupan ini kita mesti patuh pada dua perkara. Tidak banyak yang Allah suruh patuhi. Pertama, kita kena patuh kepada apa yang dipanggil syariatullah. Syariatullah. Yang kedua, kita mesti mematuhi, mengikuti apa yang dipanggil sunnatullah. Dua saja. Kita akan berjaya dunia akhirat. Qada dan qadar yang Allah akan tetapkan buat kita pasti qada yang baik. Bahagia, senang, percaya, diridhai oleh Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Syariatullah ini peraturannya. Peraturan Allah syariatullah ini yakni peraturan Allah yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan, yang Allah firmankan. Allah turunkan. Atau yang Allah firmankan. Sementara sunnatullah ini peraturan Allah yang Allah ciptakan. Hanya dua ya dalam hidup. Tidak banyak. Siapa saja yang menjalani kehidupan sesuai dengan dua peraturan ini, syariatullah dan sunnatullah, pasti Allah akan mewujudkan keinginannya. Karena keinginan orang itu sama dengan keinginan Allah. Tapi jika kedua-dua peraturan ini dilanggar, ya Allah tidak akan mewujudkan keinginannya lah. Contoh ya, katalah dalam bekerja
Setiap orang bekerja pasti inginkan pulangan, inginkan hasil, kejayaan, atau apa sajalah. Pasti itu. Maka untuk memastikan ia memberi kejayaan sesuai dengan kehendak Allah dan dapat ridha Allah, pertama mesti ikut syariatullah. Sebab dalam bekerja ada peraturan, ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram, kan? Ini ditegak, ini disuruh. Ini namanya syariatullah. Banyak sekali pada dalam Quran, dalam hadis banyak. Jangan kamu buat ni, jangan kamu buat ini, jangan buat ini, jangan ini. Jika ini dilanggar jemaah sekalian, walaupun ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi apa yang dia inginkan itu tidak diinginkan oleh Allah, sehingga apa yang didapatkan, saya selalu sebut, ia bukan nikmat tapi istidraj, dan itu sengsara hidupnya dunia akhirat. Pertama, pastikan hukum syariat itu dipatuhi. Ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala, ini lurus, ini bengkok. Selepas ini dipatuhi, itu yang kedua, sunnatullah. Sunnatullah itu peraturan yang Allah ciptakan. Ya, namanya saja buka kedai, kalau dia maulah orang tu datang beli, ya bukalah pagi, ini buka pukul 3 pagi. Itu menyalahi sunnatullah. Carilah tempat buat kedai, tempat yang strategik. Itu sunnatullahnya. Pastikanlah barang-barang yang dijualnya yang elok. Jangan semua dah expired baru dijual. Pastikanlah layanannya, mesra, kebersihannya bagus. Itu namanya sunnatullah. Nak buka restoran dan dia ingin banyak pelanggan dan suka untung banyak, tempat kena strategik, masakan kena sedap, kawasan bersih, layanan mesra, harga berpatutan, dan bukalah pada masa orang tengah jaga. Jangan buka ketika orang sedang mimpi tidur. Itu namanya sunnatullah. Walaupun dia sudah patuh syariat, tapi sunnatullah dilanggar, ya tak akan dapatlah. Sebaliknya sunnatullah telah dipatuhi, tapi syariat itu dilanggar, istidraj. Allah bagi tapi dengan murka, di akhirat pula disiksa. Apa saja, mau jadi apapun, pelajar ingin pandai, orang pekerja ingin berjaya, orang miskin ingin kaya, orang ditindas ingin merdeka, orang mundur ingin maju, dua ini mesti dipatuhi. Baik, saya ingin tanya ya mas sekalian, walaupun ini belum disepakati seluruhnya, tapi sekurangannya secara majoriti lah. Negara-negara, contohnya seperti mana Jepun umpamanya, itu boleh dikatakan negara yang sudah berjaya atau masih mundur dalam hal dunia? Berjaya ya? Kira berjaya Jepun. Negara Nippon, Pantri. Dia berjaya karena apa dia? Orang-orang Jepun karena dalam bekerja ikut syariatullah atau ikut sunnatullah? Ikut sunnatullah. Betul, tengok. Orang kafir pun kalau ikut sunnatullah, tapi ingat, ia hanya dapat di dunia sahaja. Di akhirat tak dapat apa-apa. Dan tentu kita tak mau seperti itu. Tak nak seperti itu. Sebaliknya kalau orang hanya ikut syariatullah, sunnatullah dilanggar, ya tak berjaya lah. Warga negara itu semuanya tak tinggal salat, semuanya rajin zikir dan wirid. Malam hari semuanya qiyamul lail. Hari Isnin Khamis semuanya puasa. Tapi macam mana yang boleh miskin, negara itu miskin? Banyak yang kebuluran.
Jangan heran jika ada negara atau seperti itu. Rakyatnya di sisi agama cukup kuat, takut dosa, amanah, tak ada yang menipu. Tapi macam mana boleh ramai yang kebuluran, dulu? Iya, karena dia menjadi kedua tidak mengikuti sunnatullah. Ada trafik lain, apa namanya, tembakau pun tak boleh betulkan. Saya lah tak boleh. Macam mana cara nak tukar buat ini? Ya macam mana nak? Susah. Baik, agak-agak je mas sekalian. Kalau kita nak cari hari ini kata negara yang boleh katakan majulah, walaupun belum ya itu secara umum, yakni negara-negara yang karena mengikuti sunnatullah walaupun melanggar syariatullah. Sekarang agak-agak mana negara Islam atau negara yang majoriti Muslim atau negara yang diperintah oleh orang Islam yang telah menjadi kehidupan seperti ini. Syariatullah bagus, sunnatullah wah, bahkan boleh mencipta kapal angkasa. Agak negara Islam yang menjadi contoh sekarang ada. belum, yang jadi contoh Belum ada. belum kan? Tapi ingat, Islam pernah memerintah seperti ini. Zaman kemudian Islam pada zaman Nabi hingga Khulafaur Rasyidin yang masih ya Allah ya Tuhanku. Pada zaman pemerintahan apa di Irak melahirkan sarjana saintis yang tidak ada tolak bandingannya dalam semua bidang. Barat waktu itu masih gelap gulita. Islam sudah punya Ibnu Rusdi, sudah punya Al-Khawarizmi, sudah punya Ibnu Sina, pakar dalam ini. Pada masa yang sama Islam punya Abu Hanifah, Islam punya Imam Malik, dan kedua cendekiawan, satu cendekiawan yang menguasai ilmu syariat, yang satu cendekiawan golongan intelektual yang menguasai dan digabungkan, luar biasa. Islam pernah jadi teladan di pada masa itu. Tak macam mana tiba-tiba mulai sekarang ya nampaknya selagi orang Islam, setiap orang Islam punya penggiat itu ya agaknya susah nak bangkit. Jadi mesti kena ada pemahaman yang tepat. Kita mungkin masih gagal, tapi kalau kita mampu mendidik, memahamkan perkara pada anak cucu kita, ya mungkin 2-3 generasi akan datang Islam jadi bangkit. Dan memang tidak mudah memahamkan dua ini. Apalagi kalau yang menguasai ilmu syariatullah merasa dia paling utama, menyalahkan orang yang pakar sunatullah. Yang menguasai sunatullah merasa dia yang paling penting, lalu menganggap yang ini, dua-dua itu mesti di. Kalau tidak ada orang yang menguasai kedua-dua ilmu, yang menguasai dua ilmu memang hebat. Dia seorang ulama sekaligus ia seorang cendekiawan, memang susah. Ia seorang intelektual sekaligus ia seorang yang tawadhu dan kuat ibadah, memang tidak mudah cari orang seperti itu. Ada tapi belum cukup banyak. Tapi kalau tak ada pun tak apalah. Yang ini pakar syariatullah, yang ini pakar sunatullah. Lalu sama-sama Islam duduk bersama, berjauh, hebat. Sangat-sangat hebat. Inilah sebetulnya, dan itu ada di dalam Al-Quran perintah seperti itu. Jadi kalau orang Islam sudah punya bekal seperti itu, lalu punya keinginan, saya ingin nanti keinginannya pasti Allah akan wujudkan. Karena orang ini telah menepati syariatnya dan sunnahnya. Tapi kalau hanya keinginan, tapi cara melaksanakan wujud keinginan tidak menepati ini, ya Allah tidak akan jayakan. Itu maksudnya ya. Sebab nanti yang berlaku keinginan Allah. Jadi kalau kita mahu keinginan kita itu direstui oleh keinginan Allah, wujudkan keinginan kita itu sesuai dengan ini, dua peraturan ini. Ini ada dalam Al-Quran yang masih tak boleh dipisahkan. Menguasai syariatullah dan
Baik, satu jawaban ayatnya. Mungkin atau ayat jamaah sudah hafal sebetulnya. Sudah hafal tapi mungkin tak perasan itu aja lah. Coba jamaah lihat di dalam surah Ali Imran ayat 191 dan seterusnya. 191, 192. Ayat ini luar biasa. Dan ayat ini jamaah sekalian, ayat selalu dibaca oleh baginda Nabi SAW apabila Nabi bangun malam nak melakukan qiyamul lail. Sebelum Nabi melakukan qiyamul lail, Nabi sentiasa baca ayat ini. Dan dari sekian banyak ayat yang Allah turunkan pada Nabi, yang membuat Nabi menangis sepanjang malam ketika Nabi terima ayat ini. Pelik sungguh Nabi semasa menerima ayat ini, sepanjang malam mulai pada menerima ayat ini hingga subuh Nabi menangis, sehingga Nabi lambat keluar ke masjid jadi imam solat subuh. Bilal terpaksa masuk rumah Nabi, memberitahu Nabi yang solat subuh, waktu solat subuh telah tiba. Tengok, isi kandungannya bukan cerita neraka, bukan cerita surga, bukan nak Allah marahi Rasulullah, tapi tengok ayatnya, ya. Ayat yang ke 190 sampai ke 150 ya, dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Terjemahannya, sesungguhnya di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi itu dan silih pergantian malam dan siang, sungguh ianya sebagai tanda-tanda ayat, tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang-orang yang mempunyai lubun. Albab ini bentuk jamak, mufradnya lubun. Dulu pernah saya jelaskan ya. Apa di situ lubun apa maknanya? Akal. Kalau aklun? Oh, lumbun akal, kalau aklun akeh. Tak apalah, sebagai pengetahuan ringkas begini jam sekali ya. Dahulu pernah saya tekan, ini kata Imam Al-Ghazali ya. Dalam diri manusia kita nih ada namanya hati, betul ya, hati. Ini bukan hati lebar, bukan ya, hati rohani. Yang kalau kita dibelah pun tak akan jumpa di mana tempatnya. Sebab ini hati yang berkaitan ibarat komputer, dia ni software dia, bukan hardware dia. Hati ini kata Imam Al-Ghazali ada tingkatan, ada lapisan-lapisan. Dan semuanya ada dalam Al-Quran disebut. Lapisan paling luar sekali ibarat macam inilah, namanya sadrun. Sadrun, jamaknya sudur. Dalam An-Nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Terjemahannya di situ mungkin syaitan yang sentiasa menimbulkan was-was, bisikan fi sudurin nas, dalam hati-hati manusia. Hati lapisan paling luar, Quran kata sadrun. Dan setan hanya mampu mengacau hati manusia hanya dari luar. Dinding paling luar nih, paling luar. Hanya bisikan, hanya berilah tawaran dari luar, lambai-lambai aja. Malaikat pun merangsang yang ini. Setan memberi tawaran, malaikat beri tawaran. Jadi mana nanti akan disambut oleh manusia.
Dalam sikit, masuk sikit, dalam lebih dalam lagi, peringkat yang lebih dalam, namanya qalbun. Yang kita kan jamanya qulub itulah. Nah, ini baru kita sebut hati. Fi qulubihim maradun. Dalam hati-hati mereka ada penyakit. Sudur hati, qalbun pun hati. Macam mana itu bahasa Melayu? Sebab itu kalau kita tengok terjemahnya mungkin kurang faham karena terjemah Melayu sama aja. Sudurun hati, qalbun hati, hati aja semua. Sehingga kalau kata orang hati-hati, mungkin bahasa Arab qalbun. Cakap Arab tapi orang Arab tak faham. Ya akhi, qalbun. Maksudnya hati-hati. Itu bahasa Arab tapi orang Arab pun tak faham. Dalam sikit namanya qalbun. Itu lebih dalam daripada sudrun. Tapi ingat, qalbun itu dinamakan qalbun, kan qalbun hati kan? Dinamakan qalbun karena sifat qalbun itu berbalik-balik. Qalbun itu maknanya sesuatu yang berbalik-balik, berubah-ubah. Sekejap merah, sekejap putih, sekejap iman, sekejap ragu, sekejap suka, sekejap tak suka, sekejap dermawan, sekejap bakhil. Hati itu masih macam itu. Saya itu kalau orang punya sifat, punya karakter, tapi karakter masih ada di qalbun, ia boleh bertukar. Katalah orang suka A, suka B, tapi rasa suka cinta itu baru melekat di qalbun. Ya, hari ini suka, esok benci, karena masih macam ni. Qalbun, hari ini mesra, esok gaduh. Karena tempatnya baru di qalbun. Di sinilah letak beberapa penyakit. Quran kata fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ini penuh penyakit, letaknya di sini. Dengki ke apa ke ni. Jadi ada sesuatu yang boleh dimasukkan, ada sesuatu yang boleh dikeluarkan. Lebih dalam lagi, peringkat 3 ini lebih dalam lagi. Namanya fuadun. Fuadun. Jamaknya afidah. Hati juga. Nah, di sinilah fungsinya. Fuad sudah mulai berfikir. Fuad bagi jiwa fungsinya sama dengan otak bagi tubuh badan. Saya ulangi. Fungsi fuad bagi jiwa kita sama dengan fungsi otak bagi tubuh badan. Baik, saya sekarang kita jawab siapa. Yang mengawal gerakan kita, ucapan kita, mata kita, apa semua mana? Yang mengawal otak kan? Jaringan saraf yang ada di otak. So itu kalau ada jaringan saraf, mungkinlah ada neuron yang terjejas, pasti ada anggota itu yang terjejas. Bagian otak yang mengawal pergerakan, kalau otak motorik, ya pergerakannya pasti lambat lah. Pasti lambat. Atau mungkin bagian sensori, ya mungkin nanti penglihatannya kabur. Gerakan kita ini semua dikawal oleh otak. Kita boleh bergerak, boleh cakap, kita mau atau tak mau. Jadi peranan fuad, fungsi fuad bagi jiwa sama dengan fungsi otak bagi tubuh badan. Sebab itu dalam Al-Quran, yang berakal, yang berfikir itu fuad ini. Fuad yang berfikir. Ini sudah mulai dalam nih. Setan dah tak mampu ke sini nih. Ini sudah sangat dalam. Kalaulah iman baru di qalbun, setan masih ada harapan nih, tak apa, hari ini rajin, esok mana tahu. Hari ini tak apa, pergi umrah, wow, menangis-nangis di multazam. Tapi kalau imannya beri qalbun, setan belum putus asa. Tak apa, walaupun sekarang doa di multazam, lepas itu nanti sapu-sapulah Kaabah dengan tuala, baru tuala bawa balik, direndam. Jadi syirik. Sebab imannya baru di qalbun, sekejap tauhid, sekejap syirik. Baik. Paling dalam sekali, paling dalam inti dia, inilah namanya lubbun. Jamaknya alba. Hati juga. Di situ jamaah sekalian setan tak mampu. Disitulah kalau iman di situ memang akan terus beriman. Kalau orang sudah ada sifat dermawan dan itu melekatnya di lubun, dalam keadaan
dan apapun pasti dermawan. Kalau sifat pemaaf itu sudah berada di lubun, istilahnya ada bencana apapun kepada siapapun, pasti akan jadi pemaaf. Lubun itu yakni inti hati kita yang paling dalam. Disitulah nur ilahi. Disitulah letaknya iman yang paling hakiki. Nah, Allah beritahu kita, sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi, serta silih pergantian malam dan siang jadi malam dan siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah kata, yang boleh difahami oleh ulul albab, bukan ulul qalbi, bukan ulul qulub, ulul albab. Maknanya hanya orang yang tergolong ulul albab sajalah yang telah menggunakan kemampuan albabnya sahaja, yang mampu melihat dengan terang jelas akan kuasa Allah pada penciptaan langit dan bumi, malam jadi siang, siang jadi malam. Kan tidak semua orang dapat ketika melihat malam apa yang dilihat. Melihat malam itu langit cerah, bintang semua bertaburan, lampu. Biasanya apa yang terlintas dalam hatinya? Wih, seronoknya malam minggu pula. Nah, itu bukan ulul albab. Itu Ahmad Albab, bukan macam itu. Tiba-tiba malam Allah, malam ini panasnya lah, malam minggu tak nampak pula, mendung pula. Walau Allah ciptakan malam dan siang itu tanda kebesaran Allah yang sangat nyata, tapi ianya hanya boleh dipahami, dirasai oleh ulul. Jadi kalau kita belum dapat merasakan, memahami kebesaran Allah pada penciptaan bumi langit, ya itu bukan ulul albab lah, Ahmad Albab. Jamaah tanam pokok mangga, dan nama mangga itu yakni harum manis. Harum manis. Setelah tiba berbuah, banyak buahnya, banyak sungguh, tapi rupanya yang harum dan manis sikit aja. Selebihnya masam, bau pun tak sedap. Agak-agak kita jamaah melihat yang manis, macam hati kita rasa, suka tak suka? Ketika petik yang masam dan baunya pun tak sedap, macam mana? Agak komentar spontan kita, Pak. Agak komen spontan. Oh, ulul albab apa lah macam tu. Walau Allah sedang menunjukkan kuasanya depan kita, seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, kalau kamu nak tahu aku ni kuasa atau tidak, kalau kamu nak tahu dapat rasa rahmatku, tengok ni mangga ini. Melihat mangga yang manis ke, yang busuk ke, yang masam ke, kalau dari itu kita nampak kuasa Allah dan kita makin sujud, itulah ulul albab. Tapi biasanya kan bukan begitu komentar seseorang. Komennya biasanya atas dasar suka tak suka. Oh, bagus malam ini, tapi semalam tahu lah, malam semalam tu dah lah, oh, panas dah ini, nyamuk banyak. Masya Allah. Jauh, kita memang masih jauh zaman sekarang untuk jadi ulul albab, jadi orang mukmin yang sebenar. Ini Allah SWT berfirman, ulul albab. Jadi orang yang dapat menggunakan, memanfaatkan nikmat lubun dengan sebenarnya. Bukan hanya qalbun, bukan hanya fuadun. Nah, siapa ulul albab? Kalau kita nak tahu siapa ulul albab, Allah beritahu dalam ayat selepasnya. Hanya ada dua saja syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang maukan dia bergelar ulul albab. Siapa dia? Ayat 191. Ulul albab ialah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apa artinya? Orang-orang yang
mengingati akan Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Maknanya apa nih? Orang-orang yang sentiasa ingat Allah, sama ada berdiri ke, duduk ke, baring, dalam semua keadaan lah, maknanya semua keadaan, pagi, petang, siang, malam, duduk. Kan kita ni jemaah sekalian, keadaan kita ni, kondisi kita ni, kalau kita tidak sedang berdiri, kita pasti sedang duduk. Kalau kita tak sedang duduk dan berdiri, kita sedang ada yang keempat, ada kelima. Ada yang Quran kata tiga itu ya. Ada mungkin yang kelima. Dia tidak sedang berdiri, dia tidak sedang duduk, dan dia tidak sedang baring. Agaknya apa? Sedang rukuk berdiri juga. Berjangkung. Nah, karena kita ini, bahasa kita ini pelik dikit. Kalau duduk maknanya mesti duduk melekat gitu. Kalau berdiri mesti tegak. Masalahnya bahasa Arab tidak begitu ya Mas. Orang yang tegak walaupun tidak lurus betul contoh rukuk, maknanya lebih memanjang ke atas, itu namanya qiyam. Orang yang tubuh badan lebih merendah ke bumi, sama ada duduk ke atau mencangkung, namanya duduk. Orang yang melekatkan tubuh badan di atas tanah, namanya baring. Jadi mungkin ada yang kelima, yang ini sedang berjalan. Orang berjalan sedang berdiri. Namanya berjalan kalau ada orang berjalan sambil baring. Wah, semalam aku nampak orang baring berjalan. Oh, rupanya pasien dibawa ambulan rupanya. Baik, itu zikir ya. Jadi dalam semua keadaan, berdiri, duduk, berbaring, ia zikrullah. Okay. Zikrullah atau tadakkur. Baik, bila tadakkur, tadakkur yakni sentiasa mengingati objeknya Allah sebagai pencipta. Ya. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa dia? Dan mereka berfikir atau memikirkan pada tentang penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, berfikir, tafakkur. Yang kedua, tafakkur. Tafakkur. Objek tafakkur yakni ciptaan Allah, makhluk. Makhluk. Bila dua-dua ini berjalan serentak, maka orang itu layak dipanggil ulul albab. Baik, saya ingin tanya jamaah sekalian, saya yakin jamaah tahu karena jamaah tahu itu lebih luas pengalamannya. Bila kita tadakkur, kita sebenarnya menggunakan apa? Apakah alat dalam tubuh badan kita yang kita gunakan untuk kita tadakkur? Zikir. Otak bagian mana agaknya? Amigdala. Yang kaitannya dengan emosi. Zikir ini kaitannya dengan emosi. Rasa senang, rasa gelisah, merasa dirahmati Allah. Itu emosi. Kekuatan, kecerdasan emosional namanya. Objeknya adalah Allah. Sebab itu Allah dalam agama tidak suruh kita memikirkan Allah. Tidak. Allah bukan zat untuk difikirkan,
Tapi Allah adalah zat untuk ditazakur, dirasakan. Oke, Allah Maha Pengasih, betul? Betul. Namanya Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ini bukan untuk kita fikirkan, tapi untuk kita rasakan. Sebab itu untuk memahami Allah Pengasih, hendaklah kita lebih menggunakan kecerdasan emosional. Namanya amigdala dalam otak kita. Kita yakin Allah Maha Pengasih? Yakin ya? Pertanyaannya bukan itu. Kalau orang mukmin pasti yakin. Pertanyaannya, sebagai orang mukmin, Anda pasti yakin Allah Maha Pengasih? Iya. Sekarang, adakah sekarang ini Anda sedang merasakan kasih sayang Allah? Atau seandainya Anda sedang merasa Allah menyayangi Anda? Baik. Kalau kita sehat, makan sedap, semua ada, lalu ditanya, awak Muslim? Ya. Awak yakin Allah Maha Pengasih? Ya. Awak yakin Allah Maha Adil? Ya. Adakah sekarang Anda sedang merasakan keadilan Allah? Ya. Saya betul-betul merasa bahwa Allah itu adil. Maklum dia sedang senang. Sekarang dia sedang sakit, tak sembuh-sembuh. Susah, tak senang-senang. Rugi, tak berjaya. Miskin, tak kaya-kaya. Berbagai macam musibah. Sebagai orang Muslim, Anda seorang Muslim? Ya. Anda yakin Allah Maha Pengasih Maha Penyayang? Ya, saya yakin. Anda yakin Allah Maha Adil? Iya, saya yakin. Adakah sering Anda merasakan keadilan Allah? Maksudnya kejadian. Pasti kita tidak mudah merasakan, bukan meyakini ya, meyakini keadaan Allah senang, memahami tapi merasakan. Sedang dzikir itu kaitannya dengan rasa, kecerdasan emosional namanya. Iya ya, saya nak kata Allah tidak adil, berdosa. Tapi saya nak kata sedang merasakan keadilan Allah, macam tak ada, macam mana? Kita belum tadakur, atau tadakur kita belum sempurna. Mungkin tadakur kita baru masuk dalam peringkat kolbun saja, belum masuk lubun. Sebab itu orang yang tadakurnya sudah sempurna, mau senang ke, mau susah ke, mau berjaya ke, mau gagal ke, mau sehat ke, mau sakit, sentiasa merasakan kasih sayang Allah. Masa sehat pun merasa Allah sayang padanya, masa sakit pun merasakan Allah sayang padanya. Itu bukan main susahnya. Tapi itulah syarat pertama ulul albab. Jadi Allah itu objek tadakur. Zikir itu Allah. Allah bukan untuk difikirkan. Baik. Salah satu contoh zikir katalah membaca kalimat thayyibah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kalau kita nak tahu Allah ni besar atau tidak, macam mana caranya? Atau kalau kita nak tahu, nak mengetahui kebesaran Allah tu bagaimana caranya? Memikirkan ciptaannya. Kan Allah tadi katakan langit bumi. Masalahnya, walaupun kita sudah mengetahui kebesaran Allah, bukti kebesaran Allah melalui ciptaannya, pertanyaannya ialah, adakah kita sentiasa merasakan kebesaran Allah? Kita merasakan yang diri kita ini kecil? Itu soalan lain. Kalau belum, mana kita belum zikir, kita baru zikir. Faham ya? Nah, sekarang kalau kita sudah zikrullah, yang kedua tadi wa yatafakkarun fi khalqis samawati. Ulul albab yang orang sentiasa berfikir. Berfikir itu jamaah sekalian menggunakan kecerdasan IQ. Menggunakan kecerdasan intelektual. Hipokampus. Menjadi pemikir-pemikir, mengkaji mulai dari yang dikaji semut hinggalah matahari, melahirkan saintis-saintis yang hebat, ilmuwan-ilmuwan yang terbilang.
Karena semuanya difikirkan. Apatah lagi ciptaan Allah ini semua dapat difahami karena Allah menciptakan alam semesta berdasarkan peraturan yang tetap, namanya sunnatullah. Jadi alam semesta, benda-benda yang nampak ciptaan Allah yang kita panggil alam fisik lah, itu yakni objek tafakkur, objek kajian, boleh dibawa ke makmal, boleh diuji. Tapi Allah bukan untuk dikaji, untuk dirasakan. Sudah yakin Allah Maha Pengasih, tapi kenapa tidak merasa disayangi? Apalagi bila susah. Nah, orang yang dapat menggabungkan kecerdasan akal, kecerdasan intelektualnya, digabungkan, disepadukan dengan kecerdasan spiritual, emosional spiritualnya, jadi satu, berjalan serentak, itulah namanya ulul albab. Jadi kalau ulul albab macam mana? Orang yang jiwanya, emosinya, spiritualnya hebat, sekaligus orang yang otaknya, fikirannya cerdas. Jadi bukan sekadar intelektual, bukan. Itu yang saya katakan tadi. Dia seorang ulama sekaligus seorang cendekiawan. Dia menguasai ilmu syariatullah sekaligus menguasai ilmu sunnatullah. Itu ulul albab. Dan itu modal utama, modal insan paling utama untuk membolehkan dia berjaya menjadi khalifah di muka bumi. Di dunia Allah sayang, di akhirat masuk surga. Dahulu ya mas sekalian, saya pernah menyampaikan dan karena sangat kesan dalam hati saya hingga hari ini. Ketika dalam satu, yalah, kalau saya panggil graduation lah, ya, masa graduation, kami kalau kami dipanggil wisuda, karena gunakan bahasa lain. Maksudnya sama ya, graduation lah, wisuda. Jadi si apa namanya, rektor ini, karena beliau memang seorang yang boleh layak lah, waktu itu paling tidak pada zaman itu boleh layak, beliau layak dipanggil ulul albab, karena beliau ini background pendidikannya yakni pondok pesantren. Jadi kitab-kitab tebal pasal itu memang sudah ditelan habis ya, ditelan habis. Tapi juga amat menguasai ilmu modern. Dia seorang pakar astronomi, bayangkan. Dia seorang pakar fisik. Jadi kita pun heran, bila belajarlah profesor ini kedua-dua ilmu dia. Sehingga ketika beliau memberikan apa namanya kuliahnya tentang akidah umpamanya, dia akidah 50% yakni daripada kitab, 50% penjelasan akidahnya berkaitan dengan sains. Sentiasa dikaitkan dengan sains kalau belajar akidah. Sebenarnya dia mengajar tentang apa namanya fisik umpamanya, dikaitkan pula dengan tauhid. Jadi semua pelajarnya pun, ya Allah, mantap sungguh ini orang. Ketika ia memberikan ucapan di hadapan dia pelajarnya yang sedang hendak di apa namanya graduation ini, satu di antara ucapan yang sampai sekarang masih ingat dan saya pegangi, walaupun belum mampu mewujudkannya. Dia kata, saya mau pelajar-pelajar saya, mahasiswa yang di depan saya, yang sedang wisuda hari ini, sama ada sarjana ke atau master ke atau PhD, saya mau kamu jangan jadi sarjana cendekiawan robot, jangan jadi cendekiawan robot. Apa cendekiawan robot maksudnya? Waktu terbaru pada maksudnya dia tidak punya idea, dia hanya boleh bekerja bila disuruh. Robot ini boleh menciptakan pekerjaan atau hanya pekerja yang dipekerjakan? Kan, dia hanya pekerja yang dipekerjakan kan? Tak boleh mencipta kerja kan? Jadi kalau ada suruh kerja lah. Dan sia-sia belajar tinggi-tinggi nanti kamu jadi sarjana robot katanya. Sebab itu aku mau, dia kata, mesti mau, semua kita nak, jadilah kamu nanti sarjana cendekiawan yang bahasa beliau sampai sekarang masih ingat,
berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Sama-sama masing-masing. Ya maklum mahasiswanya sebenarnya semua muda-muda, jadi bahasanya bahasa yang meletup-letup lah. Berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Lalu dijelaskan, maksudnya yakni otak kamu mesti kamu isi dengan pelbagai ilmu. Tingkatkan tafakur kamu. Rupanya beliau nak menjelaskan ulul albab. Untuk mengisi otak dengan pelbagai ilmu, jangan hadkan. Kita jangan menghadkan objek kajian. Jangan hanya karena mentang-mentang kamu ambil fakulti katalah usuluddin, kamu tak mau belajar umpamanya geografi umpamanya. Jangan hanya karena kamu masuk dalam fakulti ekonomi lalu kamu tak mau belajar tafsir. Tak nak. Semua. Nih, jadi apa namanya itu mana otaknya, otak London penuh dengan ilmu. Jangan merasa puas dengan ilmu yang ada. Dikata la yazalu aliman. Al-alimu la yazu aliman ma zala muta'alliman. Orang itu dikata alim selagi ia masih mau belajar. Wa idza staghna yakunu jahilan. Tapi bila ia sudah berhenti belajar, jadi dia bodoh. Sama ingat beliau kata itu. Kamu akan tetap dikatakan alim selagi kamu masih mau belajar. Tapi begitu kamu berhenti belajar, sebab belajar tidak semestinya di bilik darjah, di kebun boleh belajar, di sungai boleh belajar. Begitu kamu berhenti, kamu jadi buru-buru balik. Berjiwa Masjidil Haram maknanya, walaupun otak kamu macam-macam yang kau masuk, ingat jiwamu Masjidil Haram. Takut Allah, patuh syariat, jangan langgar larangan Allah, lakukan perintah. Kamu dah sentiasa merasa diawasi oleh Allah sebelum diawasi oleh manusia. Waktu itu, ya Allah hebatnya. Ya anak-anak depannya semua masih muda-muda, jadi bahasanya gempak-gempak lah. Rupanya setelah dijelaskan agak untuk lebih umum, maksud kami yakni jadilah orang Muslim, orang Muslim dengan istilah yang lain, yang otaknya penuh dengan iptek, hatinya penuh dengan imtak. Lagi bingung lagi saya waktu itu. Iptek itu maknanya otaknya penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi, hatinya dipenuhi dengan imtak, iman dan takwa. Beliau hanya nak menyerangkan gabungan antara tadakkur, yakni kecerdasan emosional dan spiritual, digabungkan dengan tafakkur, kecerdasan intelektual. Menggabungkan dua elemen penting dalam otak kita antara amigdala dan hipokampus. Dan itu akan melahirkan sarjana muslim yang betul-betul bukan hanya pandai tapi juga takut Allah. Bukan hanya patuh syariat, takut dosa, tapi juga menguasai berbagai. Itu ulul albab. Bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan intelektualnya? Allah kata, kajilah ciptaan aku, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Mungkin bumi, langit dan isinya. Bumi, langit dan isinya kan tak terkira jumlahnya sekali ya. Bila sebut bumi, langit itu termasuk cili, termasuk ketam, termasuk petai, termasuk bunga raya, termasuk bunga tai ayam, termasuk dinosaur, termasuk nyamuk. Ya Allah, tak habis itu Allah suruh sila. Sehingga mengkaji semua itu adalah ibadah. Saya selalu menekankan ini mana-mana. Tapi malah karena orang Islam itu cara pikirnya agak pelik. Ilmu seperti yang Quran ada Quran, yang Allah suruh dalam Al-Quran, kadang ada saya iji ke masjid tak benarkan. Budak-budak ikuti tuition ilmu ini di masjid. Di masjid hanya untuk iqra boleh dah. Coba bayangkan macam mana tiba-tiba jadi seperti itu. Tapi ingat, jiwa mesti tadakkur. Ingat Allah, solat tak tinggal, zikirnya panjang, khusyuknya luar biasa. Ketika ia baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia sudah mengetahui kebesaran Allah. Karena kan
sudah belajar tentang alam semesta. Maklumat tentang bahasa Allah sudah ada dalam memori otaknya. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, hatinya merasakannya. Tiba-tiba dia merasa sangat kecil. Jadi Allahu Akbar bukan ucapan yang kosong, tapi ucapan yang hatinya merasakannya. Itu luar biasa, bagi sangat luar biasa. Berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Itulah ulul albab. Untuk berotak London, Allah kata yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jangan sekali ya, ini kaidah bahasa Arab ya. Yatafakkarun, yadkurun dalam ayat 191 itu gunakan fi'il mudhari, present tense. Dalam bahasa Arab ada past tense, ada present tense kan. Jadi fi'il present ini membawa makna al-istimrar wa tajaddud. Maknanya mereka berfikir bukan saat itu. Mereka terus-menerus berfikir, mengkaji, berpikir, buat apa, analisa, buat kajian-kajian empirik, buat kajian ilmiah, rasional. Bukan sekali, tapi berterusan. Satu, istimrar. Dan tajaddud. Tajaddud itu maknanya kajian yang dibuat hari ini lebih baik daripada yang semalam. Kajian yang dibuat minggu depan lebih cantik, lebih hebat daripada hari ini. Itu mana fi'il mudhari'. Jadi Al-Quran benar-benar ayatnya menggerakkan, memberikan motivasi yang dahsyat terhadap umatnya. Bahasa mudahnya, seakan Quran kata, aku suruh kamu buat kajian, wahai hambaku, tapi jangan asal buat kajian. Aku suruh kamu belajar, tapi bukan hanya asal belajar. Pastikan kamu terus belajar, dan kualiti pembelajaran kamu makin meningkat. Makin meningkat. Itu makna tafakkur fi'il mudhari', itu makna yadkurun fi'il mudhari'. Jika demikian juga, kalau minggu lepas kita baru merasakan kasih sayang Allah hanya setakat itu, bulan ini kita dapat merasakan lebih. Kalau tiap hari mengucap Allahu Akbar hanya mampu menitiskan setetes air mata, 1 bulan kemudian, karena penghayatannya terhadap kebesaran Allah makin kuat, begitu menyebut Allahu Akbar, tak henti menangis. Itu maksud al-istimrar wa tajaddud dalam bahasa Arab. Itu ada dalam ilmu tafsir. Coba jamaah sekalian, kalaulah hidup itu sudah seperti ini, agak-agak yang kita inginkan Allah kabulkan atau tidak? Ya iyalah. Tapi kalau kita punya keinginan, tapi kita belum seperti ini, ya bagaimana mungkin Allah akan kabulkan? Tapi itu kalau dikabulkan, dikata, ya memang kami berhak. Kalau tak kabul, tak apalah, dah qada, takdir. Allahu Akbar. Bila berjaya, dikata, memang patut berjaya, memang kami berhak berjaya. Ini pun kira lambat Allah bagi, sepatutnya tahun lepas dah berjaya dah. Tapi bila gagal, bila macam mana boleh kan? Ya, takdir, cuma boleh buat. Tak boleh begitu orang Islam berfikirnya. Tidak boleh. Itu salah. Dari kajian akidah tidak betul. Dari kajian qada qadar salah. Salah, tidak seperti itu. Qada qadar yang diajarkan oleh hadis Nabi, oleh ayat Al-Quran, misalnya kita pahami secara cermat ya, dengan mendalam ya, bukan hanya dengan memahami apa terjemahannya. Terjemahannya meletakkan sampai situ, sebab bahasa Al-Quran tengok ya, di situ ada kalimat Dakariyatku fi'il mudhari' tadi saya terangkan. Kemudian yatafakkarun. Rupanya gabungan antara tadakkur dan tafakkur. Tadakkur objeknya Allah. Allah bukan untuk difikirkan, tapi Allah dalam untuk dizikir objeknya, yakni kita dalam berinteraksi dengan Allah, jangan sekalian, hendaklah kita lebih banyak menggunakan kecerdasan spiritual emosional. Merasa disayangi, merasa kuasa, merasa adil, merasa dalam interaksi kita dengan alam dan isinya, adalah kita banyak menggunakan kecerdasan intelektual, ilmiah, rasional, kajian-kajian mungkin bersifat empirikal dan seterusnya. Dan bila dua-dua itu dijadikan satu, ada dalam diri seseorang, orang itu layak dipanggil ulul albab.
Tapi kalau tidak, ya tadilah Ahmad. Kita tahu Ahmad ini orang mana? Siapa Ahmad? Oh, berkawan dengan anak jin tu ya? Oh, kalau Ahmad Abab banyak berkawan dengan anak jin. Dan kajian terhadap alam semesta bukan sekarang mengkaji, bukan sekarang tahu tapi apa Allah kata. Setelah mengkaji dengan mendalam, berterusan dengan tak berhenti, akhirnya dia berkata, hatinya sudah dipenuhi dengan rasa kagum terhadap kebesaran Allah, hatinya sudah dipenuhi dengan rasa takjub kepada kasih Allah. Keluar ucapan tanpa disedari, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allahu Akbar. Mulianya ucapan ini. Dia kata, wahai Tuhanku, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Sebelum buat kajian, tengok mangga harum manis yang ditanam, busuk, marah. Apa busuk sia-sia? Membenar aku. Nampaknya aku jadi kena tipu. Buat harum manis rupanya. Ini harum kok. Marah tu. Jadi bagi dia sia-sia menanam pokok mangga harum manis, tapi buahnya busuk semuanya. Karena cara melihat ciptaan Allah hanya suka tak suka. Itu kaidahnya. Suka, wah, tak suka. Wah, Allah kata, mangga yang dicipta oleh Allah itu tanda kebesarannya. Sehingga setelah dikaji, melihat mangga yang busuk, subhanallah, ya Allah, tidak sia-sia ya Allah Kau ciptakan. Baru aku nampak kekuasaanmu pada ciptaan manggamu yang busuk. Cara memahaminya macam mana? Baik, begini caranya. Rentetan berfikirnya, tiga bunyinya. Dahulu pada saya katakan, jamaah sekalian, menurut jamaah sekalian lah, mana yang lebih susah bagi Allah? Menciptakan mangga yang manis atau mangga yang busuk? Bagi Allah, mana yang lebih susah? Keduanya ciptaan Allah kan? Jadi bagi Allah, menurut kita lah, mana yang lebih susah bagi Allah? Cipta mangga yang manis atau mencipta mangga yang busuk? Sama ya? Sama, okey. Mana yang menunjukkan kuasa Allah? Mana yang menunjukkan kuasa Allah bagi kita? Mangga yang manis atau mangga yang busuk? Yang menunjukkan Allah itu berkuasa. Dua-dua kan? Dua-dua. Nah, Allah ciptakan mangga itu tujuannya karena Allah nak menunjukkan kuasanya kan. Tapi kenapa tiba-tiba kita hanya suka yang manis dan tak suka yang? Mana kita sudah lari daripada tujuan Allah mencipta itu. Seakan-akan Allah kata, wahai hambaku, macam manalah kamu ni? Aku cipta mangga ini, akan aku nak tunjukkan kuasaku terhadap kamu supaya kamu mengakui dan merasakan kuasaku. Tiba-tiba aku ciptakan ada mangga manis, kamu suka, yang busuk kamu tolak. Jadi kita tidak mencapai tujuan Allah menciptakannya. Bagi orang yang ulul albab, melihat mangga yang manis, subhanallah, subhanallah, karena nampak keagungan Allah. Melihat mangga yang busuk pun, subhanallah, ya Allah, Engkau tidak sia-sia, ya Allah. Betapa agungnya, betapa besarnya. Tengok mangga yang manis dapat pahala, tengok mangga yang busuk pun dapat pahala. Itu ulul albab. Itu karena, dan untuk itu kena tahu dua-duanya. Tahu dua-duanya. Tahu tujuan Allah menciptakan mangga dan tahu sunnatullah yang Allah ciptakan, yang Allah tunjukkan dalam ciptaan. Tapi kan kita tidak berklaim itu. Kalau ini yang suka sesuai dengan kita, suka. Yang ini sia-sia membenar, udah beribu-ribu habis rupanya sia-sia. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita menganggap apa yang Allah cipta ini sia-sia. Wahai Allah kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa dia? Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini sia. Itulah ulul albab. Jadi kalau kita belum situ, bukan ulul albab.
Belum ulul. Lalu kita kata subhana, maha suci Engkau ya Allah. Selama ini ya Allah, hamba-Mu berfikir tidak sepatutnya Engkau cipta manggai di busuk, sebab namanya harum manis. Sepatutnya Engkau cipta semuanya manis. Aku fikir ya Allah, Engkau silap, sepatutnya manis semua, kenapa busuk? Tapi selepas hamba mengkaji, ya Allah ya Tuhan, rupanya Engkau sedang tunjukkan betapa besar kuasa-Mu dalam mangga yang busuk ini. Subhanallah, masya Allah, fakina adzabannar, ya Allah, lindungi kami daripada api. Dia merasa berdosa rupanya. Merasa berdosa karena selama ini menuduh ciptaan Allah sia-sia. Coba kalau kita secara rambang orang awam, lalu diundi. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, sekarang akan diadakan undian. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Siapa yang setuju di alam semesta ini, di planet bumi tidak ada nyamuk? Agar yang setuju dan setuju lebih banyak mana? Nyamuk tak ada. Mungkin kalau diundi lebih ramai yang setuju nyamuk tak ada kan? Sebab bagi dia nyamuk hanya menyusahkan aja, lebih baik. Saya pun tak faham kenapa Allah cipta nyamuk. Kenapa mencari sesuatu yang menyusahkan? Ya, kita belum ulul albab. Bila kita sudah ulul albab, kita akan tengok nyamuk. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau tidak cipta nyamuk sia-sia. Rupanya banyak hikmahnya ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Selama ini aku dah menuduh Engkau melakukan kerja sia-sia. Itulah sepatutnya orang-orang Islam. Kalau tidak semua lah, maksudnya kalau tidak semua karena memang nampak tidak mudah, paling tidak sarjana Muslim, cendekiawan Muslim itu hendaklah berpikir seperti itu. Karena nak mengharapkan seluruh Islam ulul albab ya susah lah. Paling tidak mereka yang berpeluang, berkesempatan mendapatkan pendidikan hingga peringkat tinggi punya fikrah yang seperti itu. Menggabungkan dua kekuatan dalam dirinya, kekuatan kecerdasan intelektual, yakni keibadan bertafakur, berpikir kritis, analitik, rasional, kajian-kajian yang empirikal, memahami semua benda, digabungkan dengan kekuatan kecerdasan spiritual emosional, dapat merasakan kelembutan hati, sayangnya Allah itu dapat dirasai betul. Dia sentiasa merasa diawasi oleh Allah, diperhati oleh di mana saja. Dia tidak takut pengawasan orang karena sudah yang dalam hadis dipanggil ihsan. Hebat kalau orang macam itu. Duduk di rumah pun macam itu, di luar pun macam itu. Perangainya sama, depan orang lain atau seorang diri tetap seperti itu. Karena dia sudah tadzakur, yadkurunallah. Ini yang diharapkan oleh Al-Quran. Bila kita sudah mengikuti ayat ini dalam jalan kehidupan, maknanya patuh kepada syariatullah, patuh kepada sunnatullah. Kalau ikut ayat ini, zikirnya kuat, tafakurnya mantap, maksudnya begitulah. Atau kalau dalam bahasa anak muda, otaknya berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Ya, insya Allah apa yang kita kehendaki, Allah pun menghendaki. Jangan berotak London, berjiwa Washington, hancur. Sekarang ramai orang berotak London, berjiwa Washington. Cemana juga? Atau berotak Uganda, berjiwa Eritrea. Ya, mundur juga. Ilmu tak ada, pengetahuan tak ada, serba mundur. Kalau ilmu hisab pun hanya tahu 2+2, lebihnya tak tahu. Agamanya pula lemah. Apa yang diharapkan? Tapi agama Islam tengok IC, agama Islam.
Kalaulah kualiti orang Islam seperti ini, ya gimana Allah nak memajukan mereka? Tidak mungkin mereka jadi penguasa dunia. Sampai bila-bila akan dikuasai. Dan bila mereka terus dikuasai lalu berdoa pada Allah, bagaimana mungkin Allah akan kabulkan? Ibaratnya, wahai hambaku, kamu ni minta aku bagi kamu kekuatan jadi imam menguasai dunia, tapi kamu ni tak punya syarat untuk jadi. Itu jangan kita rasa aneh ya, jika kadang-kadang sering juga doa orang Islam seluruh dunia macam lambat Allah kabulkan atau bahkan tidak dikabulkan. Saya masih ingat ya mas kalian, mulai daripada yang pertama kali saya waktu tidak mendapati tahun 88 pergi haji. Waktu itu Imam Masjidil Haram belum berdoa tentang Palestin. Waktu Palestin belum sangat. Lepas itu pergi lagi tahun 92. Waktu setiap waktu pergi haji di Makkah, imamnya setiap waktu doa kunut berdoa pada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada bosnya dan Herzegovina waktu itu yang dibantai oleh Serbia. Ya, dipatikan, hancurkan orang Islam Bosnia dan Herzegovina yang dibantai oleh Serbia. Hancur semua. Oh, Muhammad nangis, imamnya pun nangis. Alhamdulillah kepada antar istri tahun 97 lagi masih doa lagi. Masih doa. Itu tengok dalam TV tahun berapa sebelum krisis masih doa. Jadi macam mana ya? Seluruh orang pergi haji khasnya berdoa pada Allah di Masjidil Haram, tentu di Multazam. Imam satu Masjidil Haram doanya menangis-nangis. Tapi kenapa bosnya macam tak ditolong? Maksud kenapa bosnya masih terus dibantai oleh Serbia waktu itu? Jadi pertolongan itu kurang nampak. Jangan-jangan kita hanya minta tapi tak ada usaha gitu lah. Orang kapio tidak berdoa tapi usaha. Orang KP ada tanah sekarang kering, tiba hari saya katakan rajin mengusahakan tanah. Sekarang kering ini mana berapa kaki kan? Tepi jalan dibaca, ditanam ni, diatur. Subuh tu macam jadi tanam jagungnya lah, petiknya lah, pisangnya lah, cilinya, jambunya. Karena dia rajin mengusahakan tanah walaupun tak sama. Itu pun tanah kerajaan, karena kaki lima dijual tepi jalan. Hasilnya boleh membiayai anaknya belajar di luar negeri. Ini kes benar ini. Kalau tak punya pergi Sekincan. Dahulu pernah sampai. Kalau saya pergi ke rumah saudara saya di Sungai Besar sana, balik nanti singgah di Sekincan tepi jalan dulu. Kenapa Allah bagi kemewahan kesalahan rezeki yang melimpah? Walaupun dia kafir, dia tak pernah Allahumma rzuqni, tak ada. Karena ia hidupnya menjalani kehidupan sunnatullah. Coba kalau yang menjalani kehidupan itu tidak ikut sunnatullah, walaupun berdoa rajin, ada tanah, lalu tanam, tapi tak dijaga, tak dibaca. Yang penting tanam, baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Mana ada tumbuh? Walaupun yang tanam itu Pak Haji sedang puasa, setiap tanam Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Puasa tanam jagung. Yang paling tumbuh adalah kecil. Jadi bila hasil tanam Pak Haji tadi tidak memuaskan, sementara hasil yang non-muslim memuaskan, jangan macam mana ya? Kenapa Allah bagi si muslim lebih si? Tapi kadang kita mengambil cari alasan. Tak apa. Untuk kita kalau tahu itu ujian. Untuk orang kafir itu istidraj. Mereka Allah manjakan di dunia. Betul, tapi bukan itu alasannya. Alasan yang paling tepat pertama sekali, dia menjalani kehidupan di dunia berdasarkan sunnatullah. Hang tidak. Tapi kita sentiasa tidak begitu berfikirnya. Akhirnya akan hidup begitu. Dan itu bagi saya sangat-sangat rugi. Sebab
Walaupun segala sesuatu itu berlaku atas kehendak Allah, bukan kehendak kita, tetapi tidak bermakna apa yang kita kehendaki tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mau yang kita kehendaki ini dikehendaki oleh Allah, maka wujudkan kehendak kita dengan berdasarkan dua-dua ini. Ya. Kalau satu saja berjaya tapi Allah murka. Kalau ini saja ya gagal. Dan kedua-dua inilah Quran kata ulul albab. Itu luar Quran benar-benar jamaah sekalian. Walaupun sudah 1400 tahun yang lalu turun, isinya benar-benar seakan-akan baru semalam. Apalagi pada zaman sekarang, makin sesuai, makin relevan untuk kita praktikan. Salahnya difahami dengan betul. Saya difahami dengan betul. Sebab kalau tidak, ya susah sikit kalau tidak. Boleh ya difahami? Boleh saya Silakan. ceritakan. Ini satu contoh. Saya dibesarkan di Johor Bahru. Saya kecil sampai umur 16, sekolah di Johor Bahru semua. Dan di situ dah ada orang. Masa di Johor Bahru kan dekat dengan Singapore, just lalu causeway je dengan Singapore. Masa saya kecil, tak ada beza. Kita selalu kalau apa-apa nak pergi Singapore. Dan ibu saya pun kalau nak saya bawa pergi Singapore, tak ada beza langsung. Dan pada itu Malaysia ditubuhkan 1963, Singapore menjadi salah seorang ahli. Tetapi oleh kerana sisi maaf whatever, 1967 Singapura diusir daripada Malaysia. Masa itu Lee Kuan Yew menangis. Dia tak ada apa. Dia tak ada minyak, dia tak ada raba, dia tak ada tin. Kita ada oil, kita ada oil palm. Dia hanya ada penduduk dia. Itu saja yang dia ada. Menangis Lee Kuan Yew. Tak tahu apa akan jadi pada negara itu. Tetapi sekarang 1967 sehingga sekarang, lihat Singapura lebih maju daripada kita oleh kerana rakyat dia yang berusaha betul-betul. Kita dengan NEP pertolongan, macam-macam ada. Kita ada berapa buah universiti ditubuh khas untuk kita yang tidak tak diintake untuk orang apa, bukan kemudahan marah. Saya dulu pernah jadi pensyarah di universiti kebangsaan. Kita ada quota system untuk pengambilan orang kita. Tak apa, grade rendah sikit, tak apalah, lebih kurang. Ada intake, ada percentage khas. Tetapi banding dengan sekolah sekarang, with all the advantages, where are we? Saya khawatir. Sebab masa sekarang okey. Tetapi mungkin 20-30 tahun in the future, we never know what will happen. Kita control kurang daripada 30% orang muda of the economy. Kurang daripada semua. Walaupun ada, peraturan EPU and all that, mesti ada 30% muda with all the other things, we are not there yet. Tapi bangga orang Melayu, what will happen to us in 31st, dalam masa cucu kita mungkin, kita kalau sekiranya kita tak ambil perhatian tentang nisbah. Saya kata, okay, I would be around mungkin, tetapi anak cucu saya will be around. Do we want to see our country seperti apa yang berlaku di Gaza? Senang berang Israel Abadi. Saya ingat peperangan 1967, masa itu saya buat masters di England. My professor was a Jew. Saya ingat senang berang, they were laughing. Dalam 7 hari they could take over West Bank. We want that in our country. Sekarang dia nakkan Gaza. And they want
berbiara. Bila di mana dia boleh buat masyarakat. You never know. Negeri kita ada beautiful beaches. You never know what will happen in 30 years time. Itu yang saya khawatir. Boleh komen, right, Ustaz? Mungkin ini komen akan menyinggung orang lain, tetapi you have to face facts. Ya tak? Tadi saya cerita ayat pertama, ayat pertama saya baca tadi. Quran kata, "Fala tuzzauna ila ma kuntum ta'malun." Kamu tidak akan diberi balasan, atau kalau kita terjemahan agak bebas, Allah berfirman, "Aku tidak akan memberikan balasan kepada kamu kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan." Jadi kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan usaha kita. Itu, dan ayat itu bagi seluruh manusia, bukan untuk orang mukmin saja. Di dunia dan di akhirat. Saya itu katalah, kalau seperti mana contoh di macam Singapura. Singapura tak ada air tapi boleh jual air. Air pun tak ada. Itulah. Singapura tak ada minyak tapi jual minyak. Kan? Dia dapat air dari kita, dijual pada kita. Dia tak ada minyak tapi di Indonesia jual minyak mentah ke Singapura, diproses jual balik ke Indonesia. Jadi, dan itu kerana mereka punya kelebihan daripada penguasaan ilmu. Dipanggil mereka punya kelebihan daripada aktiviti tafakkur. Sementara negara yang Allah berikan rezeki melimpah-limpah, yakni aktiviti tafakkurnya agak mundur, agak lemah. Tafakkur itu Masya Allah dalam Quran, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala taqilun, atau itu puluhan kali dalam bahasa Melayu. Tidak kamu berfikir, tidak kamu merenungkan, tidak kamu berfikir. Afala tatafakkarun kan, tidakkah kamu berfikir kan? Berfikir itu yakni mendaya gunakan kekuatan, kemampuan, kecerdasan intelektual. Itu namanya tafakkur. Kalau dalam bahasa kasarnya, afala tatafakkarun, ya. Kalau bahasa yang biasa, tidakkah kamu berfikir? Afala taqilun, tidak kamu berakal, kan? Kalau bahasa kasar, lu tak ada otak. Itu kasar sangat. Dan itu Allah ni, ya, Allah ni bukan Tuhan orang Muslim saja, ya. Allah itu Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Tapi ada orang Islam yang fikir Allah itu hanya Tuhan orang Muslim. Salah. Allah itu Rabbul Alamin. Tuhan bagi jin, bagi setan, bagi iblis, bagi nyamuk, bagi orang kafir di dunia. Sebab itu di dunia Allah beri peluang yang sama. Di akhirat Allah sehingga surga hanya bagi mereka yang taat. Itu betul. Neraka bagi mereka yang derhaka. Itu di akhirat. Di dunia dikuasai sepenuhnya oleh Allah, di akhirat pun Maliki Yaumiddin. Dan Allah ini hanya akan memberi balasan di dunia atau akhirat sesuai dengan apa yang diusahakan oleh hamba-Nya. Dalam Quran ada ayat selalu dikutip oleh pensara-pensara, la in syakartum la azidannakum. Kan? Jika kamu bersyukur, niscaya kami akan tambahkan. Jika kamu, di situ kalimat kamu, kum tu kamu, itu bukan dengan orang mukmin saja. Kamu ni kamu semua manusia dalam ayat Quran itu. Dan syukur di situ seringkali disempitkan makna dia. Syukur maknanya ya kita kena syukurlah, kita gunakan untuk sedekah. Betul. Tapi bukan syukur lebih daripada itu. Salah satu makna syukur yakni melakukan usaha sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Saya bagi satu contoh. Kalau Allah bagi kita tanah yang subur, Allah turunkan hujan yang cukup, Allah sediakan benih yang melimpah,
Bahkan orang bagi baja yang cuma, bagaimana cara mensyukuri nikmat ini? Mengusahakannya. Mengusahakan tanah yang itu namanya syukur. Dan bila diusahakan, ya pasti pulangannya besar. Tapi kalau membiarkannya, itu namanya kufur nikmat. Satu di antara mana syukur itu. Sekolah disediakan, buku diberikan, bas disediakan, semua kemudahan disediakan. Tapi ada budak yang tak menggunakannya. Itu mana tidak syukur. Syukur itu yakni melakukan usaha sesuai dengan tujuan nikmat diberikannya. Dan itu berlaku bagi semua orang. Jadi orang kafir pun kalau mengusahakan tanah walaupun kecil, dia berjaya. Dan itu perlu. Dan untuk berjaya tidak asal usaha ya. Usaha yang berdasarkan ini kalau orang Islam. Dua peraturan, syariatullah dan sunnatullah. Kalau dalam bahasa Ali Imran, ya memadukan antara kemampuan berfikir, tafakur, dan kemampuan bertadakkur. Memadukan dua kekuatan dalam otak kita antara amigdala dan hipokampus. Kalau itu sudah dipadukan, ulul albab, dan pasti berjaya. Tidak mudah. Sebab itu tadi saya katakan paling tidak, kalau tidak semua orang mampu berulul albab, paling tidak mereka yang punya peluang belajar hingga tinggi-tinggi hanya orang Islam lah. Sebab kan tidak semua orang belajar hingga universiti yang sekalian. Apalagi yang dapat beasiswa kan boleh kira dengan jari. Dengan jari. Tak banyak kan? Tahu di Malaysia banyak lah. Kalau di Indonesia sangat sikit. Saya belajar dahulu sampai 7 tahun lebih. 1 tahun aja dapat beasiswa. Begitu lebih tak dapat. Bukan selama-lamanya. Jadi mesti berusaha untuk itu. Sebab peluangnya hanya di situ. Dan bila nanti habis, jangan berhenti belajar. Karena orang pandai akan tetap dipanggil pandai selagi mau belajar. Memang belajar di kampus tak sama dengan belajar di luar kampus. Jadi kalau sudah habis, sudah tamat dari belajar, bukan mana habis belajar, di luar, lagi banyak. Bahkan pesanan guru saya dahulu, kamu belajar di sini berapa tahun, 4 tahun, kamu belajar ini. Sekolah tidak memberikan kamu ilmu. Sekolah hanya memberikan kamu kunci, bukan ilmu, kunci. Jadi kamu keluar ni pelajar ni, kamu ni dah ada yang yang degree lah, yang double degree lah, yang PhD lah ni, yang pasal sarjana. Ini kami hanya bagi kunci, bukan ilmu. Jadi kamu gunakan kunci untuk buka sendiri pintu-pintu ilmu, laci-laci ilmu. Mana suruh buat kajian sendiri. Jangan nanti habis belajar buat kunci, kemana bawa kunci aja. Kunci nanti dianggap penjual kunci. Maknanya bukan hanya menjadi tenaga kerja, tapi kalau boleh menjadi pencipta kerja. Kalau tenaga kerja kan robot namanya. Jangan jadi, dan itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi saya yakinlah, khasnya kalau orang-orang yang punya kekuasaan, kekuasaan untuk menentukan hala tuju, punya pendidikan yang seperti itu, insya Allah dalam 1-2 generasi pasti akan berubah. Tapi kalau tidak, ya kita tidak tahu, karena Allah Maha Adil. Sebab kemampuan kita mungkin hanya berdoa, ya. Mungkin hanya berdoa. Dah ya, Mas Yan. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Insyaallah untuk para saudara yang lain. Sengaja di majlis ini yang usaha kita ini saya pilih tajuk ini karena saya yakin jamaah mampu menyerap. Tidak semua yang sebenarnya tajuk yang saya sampaikan tidak sampaikan di mana-mana. Saya akan pilih tajuk yang saya pikir pesertanya mampu menyerapnya, memahaminya. Tidak mungkin seperti tajuk ini saya sampaikan di surau, tidak mungkin. Udah ada surau, ada surau nak sholat jamaah kan. Tak bawa apa-apa, kemudian kalau ada kuliah tunggu lebih cari dinding. Takkan nak cerita benda-benda yang ilmiah ya, kirim salam. Kalau tempat yang awam biasanya aja lah, tuan-tuan baca doa ini ya, nak tidur.
Yang ini baca wirid di sekian ya, itu cukup lah itu. Tapi sampai bila kita hanya takat itu belajar agama? Al-Quran itu kitab terakhir yang boleh menggerakkan manusia berjaya dunia akhirat. Salahnya digali gitu lah, digali. Ibarat bumi digali makin dalam. Kalau dibaca yang luaran, ya macam tak nampak apa-apa. Setelah itu, karena saya punya keyakinan penuh, jamaah ini mampu memahaminya sehingga saya menyampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.